Kemana para pemimpin umat Islam? Kemana para tentara-tentara kaum muslimin yang mereka hari ini tengah terpasung oleh batas-batas sekat-sekat nasionalisme di tanah Palestina sana? Itu tanah kaum muslimin yang dirampas dengan paksa oleh Yahudi laknatullah sejak tahun 48 hingga hari ini. Wilayah Palestina terus makin mengecil dan sehingga kaum muslimin di sana terjepit, tertindas, bahkan sedang sholat pun mereka tega untuk membunuhi kaum muslimin. Apakah orang semacam itu, entitas penjajah semacam itu mau kita sambut di negeri kita ini? Sungguh sudah mati nurani kita, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan kita pun jangan lupa sejarah bahwa ketika bangsa ini baru lahir, Indonesia baru sebatas bayi yang baru lahir, belum ada negara di dunia ini yang mengakui kemerdekaan kita. Tapi bangsa Palestina, mufti Palestina, para ulamanya, kemudian mereka berfatwa, menyeru ulama seluruh dunia, menyeru bangsa-bangsa negeri-negeri Islam untuk kemudian bersama-sama mengakui kemerdekaan kita. Sudah lupakah kita sebagai bangsa atas jasa Palestina? Padahal mereka waktu itu sedang juga dalam dijajah oleh bangsa Yahudi sejak tahun 48. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini perlu kami sampaikan, terutama di media sosial sangat banyak di antara anak-anak kaum muslimin sendiri yang justru malah setuju dengan bangsa penjajah ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, lalu bagaimana tindakan Islam, pandangan Islam terhadap penjajahan ini? Ini perlu kami sampaikan juga karena memang ini perintah Al-Quran. Allah perintahkan dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in istansurukum fid din fa'alaikumun nasr. Allah katakan, jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan. Jadi masalah muslimin, masalah Palestina ini adalah masalah penjajahan dan perampasan. Jangan sampai kita dibelokkan oleh orang-orang yang hari ini berusaha membelokkan persoalan, yang mereka mengatakan solusinya adalah two state solution, dua negara yang berdampingan hidup. Ini sebuah solusi atau seruan yang menyesatkan. Kenapa? Bagaimana mungkin kita sebagai seorang negeri Palestina yang sedang dijajah, tanahnya dirampas, penduduknya diusir, lalu kemudian datang penjajah ini, sekian lama mereka menjajah, bahkan wilayah Islam di Palestina itu sudah sampai 80% dikuasai oleh Yahudi, lalu kemudian sekarang ditawarkan solusi hidup berdampingan dua negara merdeka. Andai ada perampok datang ke rumah kita, mereka rampas kamar kita, rampas ruang tidur kita, dirampasnya ruang tengah kita, lalu kemudian kita tinggal di dapur atau di kamar mandi saja. Lalu datang seorang yang sok bijak mengatakan kita hidup damai saja dengan perampok, lalu perampok 80% bagian rumah kita untuk perampok, sedangkan kita 20% saja. Jadi ma'asyiral muslimin Allah, bahkan bangsa kita dulu pun, walaupun andai katanya sejarah 350 tahun dijajah Belanda, 3,5 tahun dijajah Jepang, apakah kita rela kemudian kita berbagi wilayah dengan penjajah itu? Tak satu pun terfikir oleh para pendiri bangsa kita dulu, oleh para pahlawan yang telah mengorbankan darah, harta dan nyawa mereka untuk kemerdekaan bangsa ini. Tak satu pun di antara mereka berfikir demikian. Lalu mengapa hari ini ada sebagian penguasa kaum muslimin bahkan yang menyerukan kalau begitu kita hidup berdampingan saja sebagai dua negara yang merdeka? Naudzubillah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka dalam pandangan Islam, masalah Palestina ini tidak akan selesai kecuali penjajah itu hengkang berangkat dari tanah Palestina tanpa satu pun jejak mereka ditinggalkan. Itu yang menjadi persoalan, dan itu pula yang menjadi solusi tuntas persoalan Palestina. Namun hari ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mungkin kita bertanya, mengapa hari ini umat Islam yang 1,8 miliar, umat Islam yang terbagi menjadi 40 lebih negara-negara besar dan kecil, tak satu pun di antara mereka yang mampu untuk mengusir penjajah tadi? Kemana para pemimpin umat Islam? Kemana para tentara-tentara kaum muslimin yang mereka hari ini tengah terpasung oleh batas-batas sekat-sekat nasionalisme? Dahulu kita umat Islam diikat dengan ikatan yang sama, akidah Islam. Umat Islam disatukan oleh negara yang sama yang disebut dengan khilafah Islam. Tapi hari ini umat Islam dijajah, dipecah belah. Lalu kemudian mereka dipimpin oleh para pemimpin-pemimpin yang pemimpin itu telah terjangkiti penyakit yang disebut dengan al-wahan.
Ditanya sahabat, "Wa mal wahan ya Rasulullah?" Apa itu penyakit wahan yang menimpa umatmu nanti ya Rasul? Rasul mengatakan, "Hubbud dunya wa karahiyatul maut." Cinta dunia dan takut akan kematian. Inilah penyakit yang menimpa umat Islam, menimpa para pemimpin umat Islam hari ini, yang mereka banyak, tapi banyak mereka, kata Rasul, butha'an kabutha'is sa'il. Banyaknya mereka 1,8 miliar umat Islam hari ini. Mereka banyak tapi seperti buih di tengah lautan, karena mereka telah tertanam dalam diri mereka cinta dunia dan takut akan kematian. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah PR kita hari ini. Kalau kita benar bertakwa kepada Allah dan kita benar-benar mengamalkan Al-Quran, maka kita tentu harus berjuang. Bahkan nanti suatu saat insya Allah kita akan berjihad membebaskan negeri-negeri kaum muslimin termasuk Palestina dari tangan para penjajah-penjajah kafir tadi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Untuk itulah maka kita sebagai umat Islam dalam belajar, dalam taklim, kita kadang-kadang khatib sering diprotes juga oleh jamaah. Ustaz, kalau ceramah, kalau khutbah membahas agama sajalah, membahas akhlak saja, membahas ibadah saja, tidak usah bicara politik, tidak usah bicara ekonomi, apalagi bicara Palestina yang sangat jauh. Maka ma'asyiral muslimin rahimahullah, perlu kami sampaikan bahwa Islam yang diturunkan Allah itu bukan semata bicara masalah ibadah di masjid. Islam yang sudah kami jelaskan tadi membahas semua hal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga kita baca dalam sirah Nabi, beliau tidak hanya semata untuk salat, puasa, zakat, haji saja. Beliau juga turun berperang, berjihad, yang kadang-kala beliau sendiri memimpin. Ada perang Badar, perang Uhud, perang Hunain, perang Mu'tah. Banyak di peperangan Rasulullah, bahkan dalam sirah ada lebih kurang. Rasul selama 27 kali berjihad dalam waktu 10 tahun di Madinah. Bayangkan 27 kali berjihad, berperang. Ada kalanya melawan Yahudi, ada kalanya melawan kafir Quraisy, ada kalanya melawan kafir Romawi, atau ada kalanya Rasul melawan orang-orang persekutuan atau pasukan Ahzab. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Islam itu agama yang lengkap. Namun hari ini Islam dikerdilkan hanya semata masalah ibadah saja. Maka bagi kita yang selama Ramadan ini berharap pahala, berharap kemudian menjadi takwa di hadapan Allah, ingat, takwa itu definisinya imtithalu awamirillah wa ijtinabu nawahihi, yaitu menjalankan semua perintah Allah dan di saat yang sama meninggalkan semua larangan Allah. Dan perintah Allah itu bukan hanya solat, bukan hanya puasa, bukan hanya zikir, bukan hanya sedekah, bukan hanya nikah, tetapi ada perintah jihad fisabilillah, ada perintah berekonomi Islam, ada perintah untuk budaya Islam, ada perintah untuk kemudian menolong kaum muslimin dimanapun mereka berada. Inilah yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di Madinah sana. Di awal-awal berdirinya daulah Islam, orang-orang Yahudi di sana ada Bani Nadir, Bani Qainuqa, Bani Quraizah, Bani yang lainnya. Mereka terikat perjanjian damai dengan Nabi yang diikat dalam piagam Madinah. Mereka sepakat untuk tidak mengganggu Nabi, Nabi pun tidak mengganggu mereka. La ikraha fid din, mereka pun tidak dipaksa untuk masuk agama Islam. Tetapi ketika orang-orang Yahudi tadi mulai mencari gara-gara, mereka menyakiti kaum muslimah, mereka kemudian menyakiti kaum muslimin yang lain, maka Rasul di sini mengambil tindakan tegas bagi mereka. Dan ada di antara mereka itu orang-orang Yahudi yang diperangi Rasulullah, ada yang kemudian diusir dari Madinah. Itu di antara orang-orang Yahudi yang mendapatkan tindakan tegas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, inilah makna dari firman Allah yang mengatakan Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu utusan Allah, alladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum, yaitu siapa itu Muhammad Rasulullah? Yaitu seorang rasul yang Allah utus yang sikapnya tegas kepada orang-orang kafir dan namun berkasih sayang sesama mereka. Hari ini ma'asyiral muslimin rahimahullah, kita ini seolah dibolak-balik. Kita diminta toleran, diminta berkasih sayang. Bahkan ada sekelompok orang ormas Islam berkasih sayang dengan orang-orang kafir. Begitu toleran dia kepada orang-orang kafir, tapi sesama muslim beda pengajian saja mereka bubarkan. Sesama muslim beda mazhab, beda amal, beda solat tarawihnya, beda niatnya, lalu kemudian mereka bermusuhan. Lalu bagaimana mungkin ma'asyiral muslimin kita sebagai umat Islam akan bangkit
kalau kita sering terbolak-balik memasangkan dalil. Masalah muslimin Allah sebagai penutup, untuk itu marilah kita terus belajar memahami Islam secara kafah, secara keseluruhan. Dengan itulah kita menjadi hamba Allah yang bertakwa, dan dengan itu pula kita akan meraih menjadi umat terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah umat terbaik kata Allah yang dilahirkan untuk umat manusia. Barakallahu li wa lakum.